Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Nur Novianti dengan NPM 2440606092 dari jurusan Bimbingan dan Konseling angkatan 2024. Di sini, saya akan menjelaskan beberapa materi dari mata kuliah Konseling Cognitive Behavior. Kira-kira apa aja yang akan kita bahas? Simak videonya ya. Saya akan membahas 6 materi dari mata kuliah Counseling Cognitive Behavior. Yang pertama ada konsep CBT, kedua sejarah perkembangan, ketiga tokoh-tokoh, keempat pengertian distorsi, yang kelima jenis-jenis distorsi, dan yang keenam teknik konseling. CBT adalah singkatan dari Cognitive Behavior Therapy. CBT merupakan pendekatan konseling yang mengintegrasikan terapi kognitif dan terapi perilaku. Pendekatan ini menekankan bahwa pikiran, perasaan, dan perilaku saling berkaitan dan saling mempengaruhi. Dalam CBT, masalah psikologis dipahami sebagai akibat dari pola pikir atau keyakinan yang irasional dan maladaptif, yang kemudian memunculkan emosi serta perilaku yang tidak efektif. Oleh karena itu, intervensi difokuskan pada upaya mengidentifikasi, mengevaluasi, dan mengubah distorsi kognitif menjadi pola pikir yang lebih rasional dan realistis. Konsep CBT dapat dilihat melalui hubungan antara pikiran, perasaan, dan perilaku. Pada contoh ini, seseorang memiliki pikiran bahwa ia tidak akan berani berbicara di depan umum dan takut ditertawakan orang lain. Pikiran tersebut menimbulkan perasaan cemas, gugup, dan takut. Akibatnya, ia memilih diam dan menghindari situasi yang mengharuskannya berbicara di depan umum. Melalui CBT, pikiran yang kurang membantu tersebut dapat diubah menjadi lebih realistis sehingga perasaan cemas berkurang dan perilaku menghindar dapat dikurangi. Secara konseptual, CBT memandang bahwa pola pemikiran individu terbentuk melalui rangkaian stimulus, kognisi, respon, atau SKR. Artinya, setiap peristiwa atau stimulus akan diinterpretasikan melalui proses kognitif, yang kemudian menghasilkan respon berupa emosi dan perilaku. Sejarah CBT diawali dari perkembangan terapi perilaku dan terapi kognitif yang kemudian digabungkan menjadi satu pendekatan. Beberapa tokoh yang berperan penting dalam perkembangannya adalah Ivan Pavlov, B.F. Skinner, Albert Ellis, dan Aaron T. Beck. Untuk memahami kontribusi masing-masing tokoh, akan dijelaskan lebih lanjut pada bagian berikutnya. Pada awal abad ke-20, pendekatan behaviorisme mulai berkembang melalui penelitian Ivan Pavlov sekitar tahun 1920-an mengenai classical conditioning yang menunjukkan bahwa perilaku dapat dipelajari melalui asosiasi stimulus dan respons. Kemudian, pada tahun 1930 sampai 1950-an, B.F. Skinner mengembangkan teori operant conditioning yang menekankan peran penguatan atau reinforcement dalam membentuk perilaku. Pada fase ini, kemudian pada tahun 1930 sampai 1950-an, B.F. Skinner mengembangkan teori operant conditioning yang menekankan peran penguatan atau reinforcement dalam membentuk perilaku. Pada fase ini, terapi perilaku atau behavior therapy digunakan untuk menangani gangguan seperti fobia dan kecemasan melalui teknik desensitisasi, sistematis dan penguatan positif. Namun, pendekatan ini dianggap kurang memperhatikan proses internal seperti pikiran dan keyakinan individu. Perubahan penting terjadi pada tahun 1955 ketika Albert Ellis mengembangkan Rational Emotive Behavior Therapy atau REBT.
Ellis menekankan bahwa gangguan emosional bukan disebabkan oleh peristiwa itu sendiri, melainkan oleh keyakinan irasional individu terhadap peristiwa tersebut. Ia memperkenalkan ABC Model sebagai kerangka memahami hubungan antara kejadian, keyakinan, dan konsekuensi emosional. Pendekatan ini menjadi salah satu fondasi awal berkembangnya terapi kognitif. Selanjutnya, pada awal 1960-an, Aaron T. Beck mengembangkan kognitif terapi setelah melakukan penelitian terhadap pasien depresi. Pada tahun 1967, Beck menerbitkan karya penting yang menjelaskan bahwa depresi berkaitan dengan distorsi kognitif dan pikiran negatif otomatis. Ia menegaskan bahwa individu memiliki pola pikir maladaptif yang diidentifikasi dan diubah melalui proses restrukturisasi kognitif. Pada tahun 1976, Beck semakin memantapkan pendekatannya melalui publikasi mengenai teori kognitif depresi yang menekankan adanya cognitive triad, yaitu pandangan negatif terhadap diri sendiri, dunia, dan masa depan. Pada dekade 1970-an hingga 1980-an, terjadi integrasi antara terapi kognitif dan terapi perilaku, sehingga lahirlah istilah Cognitive Behavior Therapy atau CBT. Integrasi ini menghasilkan pendekatan yang lebih komprehensif karena menggabungkan teknik perubahan pikiran dan modifikasi perilaku. Memasuki tahun 1980-an dan 1990-an, CBT berkembang pesat dan mulai digunakan dalam penanganan berbagai gangguan psikologis seperti depresi, gangguan kecemasan, panic disorder, PTSD, dan OCD. Pada periode ini, berbagai protokol terapi berbasis CBT dikembangkan dan diuji secara ilmiah. Sejak tahun 1990-an hingga sekarang, CBT dikenal sebagai terapi berbasis bukti atau evidence-based therapy yang paling banyak diteliti dan diterapkan di berbagai negara. Ada beberapa tokoh yang berperan dalam perkembangan CBT, antara lain Albert Ellis, Aaron T. Beck, Gerald Corey, serta Madsen dan Olendik. Tokoh-tokoh ini memberikan kontribusi dalam pengembangan CBT, sehingga dapat diterapkan secara luas dalam dunia konseling dan psikoterapi. Selanjutnya ada distorsi kognitif. Distorsi kognitif atau cognitive distortion adalah pola pikir yang tidak akurat, tidak rasional, atau cenderung berlebihan dalam menafsirkan suatu situasi. Distorsi kognitif membuat seseorang melihat kenyataan secara negatif sehingga dapat mempengaruhi emosi dan perilakunya. Dalam CBT, distorsi kognitif dianggap sebagai salah satu penyebab munculnya masalah psikologis seperti kecemasan, stres, rendah diri, dan depresi. Oleh karena itu, CBT membantu individu mengenali dan mengubah distorsi tersebut menjadi pemikiran yang lebih realistis dan adaptif. Lalu ada jenis-jenis distorsi. Yang pertama ada all or nothing thinking atau pola pikir hitam putih. Distorsi ini terjadi ketika seseorang melihat suatu situasi hanya dalam dua kemungkinan, yaitu berhasil atau gagal, tanpa mempertimbangkan kemungkinan lain yang berada di tengah. Misalnya, seseorang berpikir bahwa jika presentasinya tidak sempurna, maka ia telah gagal sepenuhnya. Padahal, kenyataannya keberhasilan tidak selalu harus sempurna. Yang kedua ada overgeneralization atau generalisasi berlebihan. Distorsi ini terjadi ketika seseorang menganggap satu pengalaman negatif sebagai gambaran untuk semua situasi di masa depan. Contohnya, ketika seseorang pernah merasa gugup saat presentasi, lalu menyimpulkan bahwa dirinya tidak bisa berbicara di depan umum. Padahal, satu pengalaman tidak selalu mencerminkan kemampuan seseorang secara keseluruhan. Selanjutnya ada mind reading
atau membaca pikiran orang lain. Distorsi ini muncul ketika seseorang merasa tahu apa yang dipikirkan orang lain tanpa memiliki bukti yang jelas. Misalnya, saat presentasi, seseorang langsung beranggapan bahwa teman-temannya akan menganggap dirinya bodoh, padahal belum tentu demikian. Yang terakhir ada catastrophizing atau katastrofisasi. Distorsi ini terjadi ketika seseorang membesar-besarkan suatu masalah dan membayangkan kemungkinan terburuk secara berlebihan. Contohnya, seseorang berpikir bahwa jika salah menjawab pertanyaan saat presentasi, maka semua orang akan menertawakannya dan nilainya pasti jelek. Padahal, kesalahan kecil tidak selalu berujung pada akibat yang sebesar itu. Dari keempat jenis distorsi kognitif tadi, dapat dipahami bahwa cara berpikir yang tidak rasional dapat mempengaruhi emosi dan perilaku seseorang. Oleh karena itu, penting untuk mengenali dan menantang pikiran-pikiran tersebut agar dapat berpikir lebih realistis dan objektif. Selanjutnya ada teknik-teknik CBT. Kalian simak video ini ya. Selamat pagi, dengan Rio ya? Pagi Kak, ya nama saya Rio. Apa yang membuat kamu ingin mengikuti konseling hari ini? Saya merasa sangat takut kalau harus berbicara di depan banyak orang. Bahkan saat dosen minta saya presentasi, saya langsung panik. Sejak kapan kamu merasakan hal itu? Sudah cukup lama, waktu SMA, saya pernah salah menjawab saat presentasi, lalu teman-teman menertawakan saya. Setelah itu, saya jadi takut berbicara di depan kelas. Oke. Jadi pengalaman itu masih membekas ya sampai sekarang? Ya Kak, setiap kali harus presentasi, saya selalu teringat kejadian itu. Rio, saat dosen menunjuk kamu untuk presentasi, apa yang pertama kali muncul di pikiranmu? Saya berpikir, saya pasti salah lagi, dan semua orang akan menertawakan saya. Ketika pikiran itu muncul, bagaimana perasaanmu? Takut, cemas, dan malu. Lalu, apa yang biasanya kamu lakukan? Saya berusaha menghindar, karena saya meminta temannya presentasi lebih dahulu, atau berharap tidak dipanggil. Nah, Rio, jadi kita bisa melihat hubungan antara pikiran, perasaan, dan juga perilaku kamu. Ya, benar sekali. Menurutmu, apakah semua presentasi yang kamu lakukan itu selalu berakhir buruk? Tidak juga sih. Nah, apakah semua orang selalu menertawakan kamu? Tidak. Dari yang kamu ceritakan, sepertinya pengalaman saat SMA itu masih sangat mempengaruhi cara kamu melihat presentasi saat ini. Karena pernah mengalami satu kejadian yang tidak menyenangkan, kamu jadi khawatir hal yang sama akan selalu terjadi setiap kali presentasi. Ya Kak, benar juga. Saya sering langsung mengingat kejadian itu, dan berpikir bahwa hasil akan sama. Padahal dari yang kamu ceritakan tadi, tidak semua presentasi yang kamu lakukan itu berakhir buruk, bukan? Ya Kak, tidak semuanya buruk. Nah, Aryo, apa bukti yang mendukung pikiran bahwa semua orang akan menertawakan kamu? Banyak kejadian waktu SMA itu. Nah, apakah ada bukti yang bertentangan? Waktu kuliah sebenarnya saya pernah presentasi, dan tidak ada yang menertawakan saya. Nah, jika temanmu mengalami kejadian yang sama, apakah kamu mengatakan bahwa dia pasti gagal setiap presentasi? Tidak, saya akan bilang bahwa satu kesalahan tidak menentukan semuanya. Nah, lalu mengapa standar itu berlaku untuk dirimu sendiri? Saya tidak pernah memikirkannya seperti itu. Ya, mari kita ubah pikiran otomatis tadi menjadi pikiran yang lebih realistis. Nah, dari kalimat saya pasti salah dan semua orang akan menertawakan saya. Menurut kamu bisa diubah menjadi kalimat apa? Mungkin menjadi saya melakukan kesalahan, tetapi tidak semua orang akan menertawakan saya. Oke, bagus. Ada lagi?
Saya sudah mempersiapkan materi dan saya mampu menjelaskan apa yang saya paham. Oke, bagus sekali. Lalu bagaimana perasaanmu saat memikirkan kalimat baru itu? Lebih tenang, Oke. Nah, untuk menguji pikiran baru itu, bagaimana untuk minggu ini kamu mencoba berbicara selama 2 sampai 3 menit di depan kelompok kecil temanmu? Apakah kamu berani? saya rasa saya bisa mencobanya. Oke. Nah, sebelum melakukannya, seberapa yakin kamu bahwa teman-teman kamu akan menertawakan kamu? Sekitar 80%. Nah, setelah mencoba nanti, kita akan melihat apakah keyakinan itu benar atau tidak. Oke, Rio, apa yang kamu pelajari dari sesi ini? Saya sadar bahwa ketakutan saya berawal dari satu pengalaman buruk yang pun saya pikirkan. Saya juga menyadari bahwa pikiran saya belum tentu sesuai dengan kenyataan. Nah, bagus sekali. Sekarang tugas rumahmu adalah mencatat situasi yang membuat kamu cemas, pikiran otomatis yang muncul, perasaan apa yang kamu rasakan, dan pikiran alternatif yang lebih realistis. Baik Kak, saya akan mencoba melakukannya. Oke, terima kasih ya Rio. Kita akan membahas hasilnya pada pertemuan berikutnya. Terima kasih Kak. Iya, sama-sama.